Episode 125, berkumpul di alun-alun pusat kota Tianyu. Tiba-tiba, sosok wanita berkulit putih dan postur tinggi memancarkan aura dingin, menarik perhatian semua yang hadir di halaman luas kota Tianyu. Itu dia, kecantika nomor 1 di kota Tianyu, Dewi S. Lin Meng. Lin Meng sedang berjalan pergi ke tempat para petinggi kota berada. Tiba di dekat penguasa kota dan mengarahkan perhatiannya ke semua seniman bela diri yang berkumpul. Semua seniman bela diri tercengang melihat Lin Meng. Tatapan mata mereka sangat sengit. Beberapa orang merasa linglung, sedangkan beberapa orang lainnya menatapnya dengan kekaguman dan rasa hormat. Ia sangat cantik dan sempurna. Aku ingin dia melihatku. Aku rela hidupku direnggut. Jika dia memelukku, aku akan rela menyerahkan setengah tahun hidupku yang tersisa. Aku akan menyerahkan hidupku jika aku bisa mendapatkan ciuman darinya. Dia layak menjadi Dewi nomor 1 kota Tianyun. Siapapun yang bisa memenangkan hati wanita seperti itu harus menjadi pria paling beruntung di dunia. Bisikan dan pengakuan dengan suara samar mulai menyebar dengan cepat saat mereka menyaksikan dengan mata terpesona melihat langsung seorang Dewi S yang sangat cantik milik kota Tianyun mereka. Sedangkan di antara kerumunan ada 2 orang yang wajahnya masih lebam kehitaman, mendengarkan bisikan di sekitar mereka dan memperhatikan Lin Meng dari kejauhan. Keduanya berada di tempat terpisah yang berbeda, dekat dengan kerumunan keluarga mereka masing-masing. Luka yang dibuat Lin Meng pada mereka telah pulih sepenuhnya, tapi penghinaan dan rasa malu pada hari itu tidak akan pernah bisa dihapus dalam benak mereka. Kedua pria ini adalah Luo Zheng dan King Zhen. Baik Luo Zheng dan King Zhen sedang merencanakan apa yang akan mereka lakukan begitu Lin Meng jatuh di tangan mereka. Melakukan ini dan itu padanya, hanya memikirkannya saja. Senyum jahat terbentuk di wajah mereka berdua dengan pikiran yang hampir sama. Mereka tidak menyerah pada rencana mereka meskipun Lin Meng adalah ahli tingkat legenda. Mereka hanya ingin menghapus rasa malu itu dengan menginginkan Lin Meng di tangan mereka. Alun-alun pusat kota Tianyun secara bertahap terisi, karena semua seniman bela diri yang ada dari kota Tianyun tiba dengan cepat. Ratusan seniman bela diri dari tingkat emas hingga tingkat raja berkumpul di alun-alun pusat kota Tianyun. Di atas panggung besar dan tinggi, terlihat oleh semua orang adalah Lin Meng, serta penguasa kota dan patriark dan setiap leluhur klan besar. Demikian pula, klan besar yang memiliki sebuah seniman bela diri di bawah kekuasaan mereka, juga telah berkumpul untuk bersiap. Hanya orang tua, orang yang bukan ahli bela diri dan anak kecil yang tidak ambil bagian dalam pertempuran ini, yang tidak datang ke halaman luas itu, karena ini akan menjadi pertarungan yang kejam dan berat bagi mereka. Para leluhur dan patriark dari setiap keluarga besar sedang berbicara dengan penguasa kota di atas panggung yang disediakan. Lin Meng juga ada di sana, mendengarkan apa yang mereka katakan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena dia gugup atau malu, tetapi dia selalu malas dan acuh tak acuh untuk mengatakan apapun. Dia hanya melakukan tugasnya sebagai penduduk kota Tianyu. Yang lain hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit di dalam. Mereka tahu tentang kepribadian nona muda dari keluarga Lin, jadi mereka terbiasa dengan karakternya. Selain itu, Lin Meng sekarang adalah ahli tingkat legenda, seperti halnya penguasa kota. Jadi tidak diragukan lagi, setiap orang harus menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan jika berbicara dengannya. Saat alun-alun kota sudah terisi penuh, penguasa kota Wang Shu selesai menjelaskan persiapan dan menyelesaikan keraguan yang muncul pada saat itu di hati semua orang dengan perwakilan keluarga besar lainnya. Para seniman bela diri berkumpul di alun-alun, berhasil bertambah hingga lebih dari 1.000 orang, baik pria maupun wanita dari segala usia. Saudara Yan, adik Shi, Xintian bertanya dengan nada tidak percaya ketika dia melihat sepasang saudara ini datang ke tempat itu. Ling Yan dan Ling Xi berjalan ke arah area keluarga Xin. Jadi para penjaga dan penanggung jawab tempat itu membiarkan mereka lewat tanpa bertanya apapun saat mereka melihat siapa mereka.
Para pria yang ada di sekitar mereka memperhatikan kehadiran Lingxi. Jadi mereka mulai mengamatinya karena Lingxi adalah salah satu dewi keindahan kota Tianyun. Apakah sudah akan dimulai? Lingyan bertanya begitu dia tiba di depan Xintian. Xintian mengangguk ketika dia melihat Lingxi, tetapi kemudian dia melihat kembali ke arah Lingyan saat dia mengatakan sesuatu dengan marah. Lingyan, mengapa kau membawa adik Xi ke sini? Ini akan sangat berbahaya baginya. Lingyan menggaruk kepalanya saat dimarahi oleh Xintian, lalu menjawab, itu adalah keputusannya, saudaraku. Kakak Fei Hong juga ingin dia belajar menjadi lebih kuat dan bisa melawan binatang iblis. Lingyan masih tidak selesai berbicara dan mendekati Xintian, berbisik kepadanya secara rahasia. Kau melihat sendiri bahwa adikku dan saudara Fei Hong telah berhubungan. Itu sebabnya adik perempuanku memutuskan untuk tidak menjadi beban bagi saudara Fei Hong, dan oleh karena itu, dia ingin belajar bagaimana caranya untuk melawan binatang iblis dan ikut bersamaku ke sini. Xintian mendengarkan dan agak kesal melihat perempuan yang lembut dan cantik datang ke pertemuan ini. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Lingyan, dia pada akhirnya mengerti. Baiklah, setidaknya kita akan berada dalam kelompok yang sama dan kita dapat melindungi adik Xi. Xintian menghela nafas ketika dia melihat tatapan penuh tekad Lingxi dari dekat. Aku pikir, aku harus mengirim pesan kepada adik perempuanku bahwa adik Xi tidak datang ke sana dan bersamanya saat ini. Xintian meminta salah satu pengawal keluarganya yang ada di dekatnya untuk mengirim pesan ke keluarga Xin. Ibu dan saudara perempuannya mungkin sedikit khawatir jika Lingxi tidak muncul di kediaman Xin saat ini. Bisikan dan pembicaraan di tempat itu mulai mereda karena semua orang mulai melihat ke arah tertentu. Tampaknya penguasa kota akan berbicara ketika semua menyadari bahwa dia berdiri di atas panggung, sehingga semua bisa melihat dan mendengarnya. Sekarang, semua orang ada di sini. Kita akan memulai rencananya. Suara Wang Shu terdengar di seluruh alun-alun, menarik perhatian semua orang dan memperhatikan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Pertama-tama, aku harus memperingatkan kalian semua bahwa gerombolan besar binatang iblis sedang membuat kelompoknya di luar kota. Jadi, kali ini kita akan pergi lebih dulu untuk menghabisi mereka dan dengan demikian mengurangi jumlah mereka, mencegah serangan mereka untuk mencapai kota ini. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit dan berat, di mana kalian semua bisa kehilangan nyawa. Penguasa kota, Wang Shu, berbicara dengan keras, menunjukkan konsekuensi mengerikan yang bisa menimpa mereka jika mereka tidak menganggap serius pemusnahan binatang iblis ini. Bagus, sekarang kita akan mulai membentuk tim. Wang Shu segera mulai menjelaskan pembentukan tim. Kami akan membentuk beberapa tim dengan anggota dan pimpinan masing-masing. Setiap tim akan memiliki satu pemimpin di tingkat kaisar sebagai pemimpinnya dan 3 orang tingkat raja sebagai pembantu dan pengawalnya. Yang lain akan diakomodasi berdasarkan tingkat kekuatan mereka. Dalam ekspedisi ini akan ada 2 tim yang akan memiliki ahli tingkat legenda sebagai pemimpin mereka. Baiklah. Seperti yang kalian dengar, sekarang ada ahli tingkat legenda baru di kota Tianyun kita. Dia adalah nona muda dari keluarga Lin.